Yang ketiga, bulan pengampunan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, ya, riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosanya yang lalu. Bagaimana orang tidak merasa dahsyat Ramadan? Kalau orang ada dalam hatinya seperti biji sawi saya dari keimanan, harusnya dia bisa merasakan ini, ya. Bahwasanya akan tiba berapa hari lagi bulan semua dosanya akan dibersihkan. Yang penting syaratnya dua. Melakukan puasa Ramadan karena keimanan. Maksudnya karena perintah Allah. Bukan karena nggak enak sama orang tua, sama mertua, sama pasangan hidup, sama lingkungan, sama atasan. Memang karena Allah. Yang kedua, mengharapkan pahalanya. Artinya di sini ikhlas. Ya. Orang ikhlas itu selalu hanya mengejar balasan dari Allah SWT. Bukan pujian orang. Dan cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah hadis riwayat tentang masalah Ramadan membersihkan dosa. Di antaranya juga adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "As-salatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir." Artinya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya, merupakan pembersihan dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Yang keempat, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. Maksudnya, keberkahan, rasanya semuanya cukup. Ternyata, oh kita makan sedikit saja, minum sedikit saja sudah cukup. Istirahat sedikit saja sudah cukup. Ya. Dan rasanya penuh keberkahan. Rasanya kalau kita ibadah itu rasanya nikmat. Ya. Asal orang itu ikhlas karena Allah. Ada orang sampai tidak pernah berhenti baca Quran, tidak mau berhenti berzikir. Sibuk dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Sibuk bagaimana mengurus, membuka puasakan orang. Bagaimana melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Arnaut, ya, dalam buku beliau Takhrijul Musnad, ya, di nomor 8991, kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadhan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah fihi yuftahu abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa taghullu fihi syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahr faman haruma khairaha faqad harum atau faqad hurim." Artinya Nabi SAW kalau tiba Ramadan beliau mengatakan, telah datang kepada kalian, Nabi iklankan kayak kami sekarang menyampaikan ini. Kami penyambung lidah Nabi SAW. Wahai muslimin, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Baik, ada apa Ustaz di bulan Ramadan? Ini kata Nabi SAW, ya. Bulan apa? Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terharamkan. Artinya bulan ini luar biasa. Kalau mau tiba Ramadan, Nabi selalu motivasi para sahabat. Ingat Ramadan tiba gitu. Ya. Pada bulan ini satu-satunya bulan di mana kalian diwajibkan puasa. Dan kalian pasti akan mampu bisa melaluinya. Tergantung niatnya. Innamal amalu binniat. Dan ini standarisasi yang luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Kalau ada orang mengikuti lembaga pelatihan, training, peningkatan skill misalnya. Hanya untuk meningkatkan satu skill spiritual. Anggaplah misalnya jujur, amanah, tanggung jawab. Kadang-kadang bayar mahal gitu kan untuk pelatihan tersebut. Nah, dilihat trainernya bagus. Ya. Para staffnya bagus, orang-orang yang mahir. Peralatannya canggih. Diharapkan kita sebagai output pelatihan tersebut juga bagus gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Bahkan sering bayar mahal. Subhanallah. Ramadan ini teman-teman sadar atau tidak kita sadari adalah bulan training terbesar dalam kehidupan manusia ini. Trainernya Allah Azza wa Jalla langsung. Sang pencipta Allah. Staffnya para malaikat. Dan tidak ada peserta training gratis lagi. Terbanyak pesertanya dan paling sukses seperti Ramadan. Anda ke Amerika, Anda ke Australia, Anda ke Afrika, Anda ke Asia. Semuanya muslim lagi puasa. Kecuali yang fasik di antara mereka. Ya, atau punya udur. Tapi kalau enggak, umumnya semua berpuasa. Dan sama programnya. Mereka puasa menahan diri dari hal-hal yang haram. Ya. Subhanallah, saya pernah lihat cuplikan di Ramadan ada beberapa anak muda di Eropa, di Amerika. Muslim, mereka membuat sebuah eksperimen
Mereka datangi orang-orang muslim yang lagi duduk gitu. Padahal di negara-negara yang kita minoritas ya. Kemudian ditawarkan kalau mau berbuka puasa akan dikasih iPhone baru. Akan dikasih uang sekian banyak gitu. Tapi subhanallah kita temukan dan itu spontan gitu acara live tiba-tiba langsung mereka menolak semuanya. Bahkan pada saat ada salah satu pembawa acara itu yang bilang dia seakan-akan dia pakai surban, dia datang sendiri lewat di orang yang menawarkan untuk membatalin puasa. Jadi ada target ya. Kemudian ada satu pembawa acara yang menawarkan itu untuk diberikan iPhone baru atau uang baru atau uang yang banyak ya, uang yang banyak agar dia batalin puasanya, tapi dia nolak. Nah, lewat satu orang sebenarnya temannya pembawa acara ini. Dia seorang muslim, lalu kemudian dia lewat, ya kemudian dia bilang ada apa nih? Nah, kemudian si pembawa acara itu bilang, ini saya lagi mau tawarin dia, kalau dia mau batalin puasanya saya akan kasih iPhone. Terus tiba-tiba terus gimana? Dia nggak mau, dia nolak. Maka orang yang baru lewat ini, apa memang saya dapat? Ini iPhone baru. Oh, iPhone baru nih. Berapa harganya? Puluhan juta kan kalau kita Indonesia gitu ya. 30 juta misalnya. Oke, dia bilang saya akan batalkan puasa saya untuk ini. Nah, ternyata respon daripada orang yang tadi jadi objek mereka, itu marah. Kenapa kau batalin puasamu? Kau muslim bukan? Iya, tapi ini iPhone baru. Ributlah mereka. Sampai akhirnya banyak sekali terjadi orang yang dari objek tadi itu marah. Kemudian dia ambil air itu dengan cara paksa. Jangan batalin. Sampai ada juga yang menawarkan, sudah, kamu jangan batalin puasa, saya yang belikan kamu iPhone. Gitu kan. Seperti itu. Ya, setelah di closing ternyata ya pembawa acara ini mengatakan, kalau yang datang pun tadi yang mau batalin adalah seorang muslim, lalu dia mengatakan kami cuma mengetes Anda dan sebagai bentuk luar biasa keimanan Anda, kami berikan Anda iPhone ini. Itu bagaimana mereka sebenarnya luar biasa mempertahankan. Mereka tidak mau gitu ya. Karena mereka tahu ini bulan yang penuh dengan berkah. Karena semua orang mau melakukan kebaikan. Kata Nabi SAW dalam berupa hadits luar biasa. Siapa